Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menjelang subuh yang dirahmati Allah. Sambil berbuka kita sama-sama mendengarkan tausiah subuh yang mana insyaallah pada subuh hari ini akan diisi oleh Tengku Fakhr Razi dan Siapani. Dikira pada Tengku kami persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sudahnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Pertama-tama mari sama-sama kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang senantiasa selalu Allah curahkan kepada kita bersama, sehingga alhamdulillah sampai dengan saat ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan dan kesehatan untuk kita senantiasa mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan kita melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah, dan kita melanjutkan ibadah kita di bulan Ramadan ini, yaitu dengan melaksanakan ibadah puasa. Salat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan tuntunan dan bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah-sunnahnya kita senantiasa berada di dalam jalan hidayah, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat subuh yang berbahagia, tak terasa saat ini kita telah berada pada hari ke-16 daripada bulan Ramadan. Saya sudah lebih dari setengah dari hari-hari yang akan kita laksanakan atau kita habiskan untuk melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Dan insyaallah nanti malam kita akan memperingati hari turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran, karena memang bulan Ramadan tidak dapat dipisahkan daripada Al-Quran. Maka oleh karena itu pada kesempatan yang mulia ini kami ingin mengangkat tema daripada ceramah singkat pada kesempatan ini, yaitu dengan judul Menjadi Teman Sejati Al-Quran. Karena kita ketahui bahwa sama-sama kita maklumi dan meyakini bahwa Al-Quran ini merupakan kitab suci kita. Kitab suci dalam artian bahwa Al-Quran ini adalah pedoman hidup kita. Kalau bahasa kerennya way of life ya. Jadi pedoman atau tuntunan hidup kita dalam mengarungi kehidupan kita di dunia ini dan
untuk keselamatan hari akhirat kelak. Tapi pertanyaannya adalah sejauh mana kita telah melaksanakan tanggung jawab kita pada Al-Quran. Ya, paling tidak dalam kondisi seperti ini kita di Aceh, kita tidak perlu berperang atau membantu Al-Quran dari celaan-celaan orang yang sangat benci dengan Al-Quran dan agama Islam. Seperti halnya saudara-saudara kita yang hidup di Eropa, ya, mereka salah satu cara mereka melaksanakan tugas mereka kepada Al-Quran adalah ya, mereka kadang-kadang sampai harus mempertaruhkan nyawa mereka membela Al-Quran dari perlakuan yang tidak baik terhadap Al-Quran. Bagaimana kita ketahui beberapa waktu yang lalu, ya, banyak daripada masyarakat di Eropa, ya, orang Barat, ya, membakar Al-Quran, menginjak-injak Al-Quran, dan tentunya masyarakat kita umat Islam tidak pernah tinggal diam melihat Al-Quran dilecehkan dan dihina. Nah, oleh karena itu kewajiban kita yang paling sederhana, yaitu yang paling pertama, ya, sebelum kita melaksanakan kewajiban lain daripada Al-Quran, yaitu membaca Al-Quran, menjadikan Al-Quran ini sebagai teman sejati kita. Artinya apa? Tiada hari tanpa kita jadikan Al-Quran ini sebagai bacaan kita. Tiada hari tanpa kita tiada berinteraksi dengan Al-Quran. Karena kalau kita melihat betapa banyaknya fadilah daripada membaca Al-Quran ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW untuk memberikan motivasi kepada kita. Ya, Rasul memberikan motivasi kepada kita agar kita senantiasa membaca Al-Quran. Ada beberapa fadilah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sekaligus itu menjadi motivasi bagi kita agar kita senantiasa membaca Al-Quran dalam keseharian kita. Yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabi. Dia akan menjadi pemberi syafaat bagi ashabi, bagi sahabat-sahabatnya. Jadi dalam hadis ini Rasul menggunakan istilah ashabi kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Nabi tidak mengatakan Al-Quran akan datang pada hari kiamat menjadi pemberi syafaat bagi orang yang membaca, tidak. Tetapi Rasul mengatakan Al-Quran akan datang pada hari kiamat dan dia akan menjadi pemberi syafaat li ashabi, bagi sahabat-sahabatnya atau teman-teman sejati daripada Al-Quran. Kenapa? Artinya apa? Syafaat Al-Quran itu tidak akan diperoleh kecuali orang-orang yang senantiasa menjadikan Al-Quran itu sebagai teman sejatinya. Maka teman sejati apa? Sahabat apa? Ya, kita tentu dalam keseharian kita punya teman, tapi teman kita itu tidak semuanya sama, kan? Statusnya atau derajatnya tidak semua sama. Ada hanya teman kita yang teman menjetupi,
atau teman sejawat kita di kantor, ya kan? Atau teman di sekitar kampung saja. Tapi yang namanya sahabat, siapa mereka itu? Ya, yang menjadi sahabat kita siapa? Yaitu orang-orang yang memang pilihan kita, ya, orang-orang yang selama mungkin sepanjang waktu tiada hari tiada kita bersama sahabat kita itu. Itulah yang dikatakan teman sejati. Maka oleh karena itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini itu orang-orang yang akan mendapatkan syafaat adalah orang-orang yang senantiasa mulazamah dengan Al-Quran. Artinya apa? Setiap hari, ya, paling tidak dia ada sehari membaca Al-Quran. Nah, itu baru betul-betul dikatakan sahabat Al-Quran. Tanya punya hana untuk ngomong hama atau ya kan? Nah, begitulah seharusnya kita menjadikan Al-Quran. Ya. Baca, menyahana baca Al-Quran di dalam surah, kita akan terasa ada sesuatu yang kurang dalam kehidupan kita. Ya, insya Allah baru kita nanti akan menjadi orang-orang yang akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat dan pada Al-Quran. Apalagi pada bulan Ramadan ini, ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa bulan Ramadan, ibadah puasa ini sangat identik dengan Al-Quran. Ya, maka dalam sebuah hadis yang lain ditegaskan kembali oleh Rasulullah SAW terkait syafaat Al-Quran dari Abdullah bin Amr, anna Rasulullah SAW qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "As-siyam wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yawmal qiyamah." Jadi di samping Al-Quran, puasa ini juga disandingkan dengan Al-Quran, bahwa puasa dan Al-Quran pada hari kiamat akan memberi syafaat lil 'abdi yawmal qiyamah, bagi hamba-hamba yang melaksanakannya, yang berpuasa dan membaca Al-Quran pada hari kiamat. Yaqulu shiyam, nanti di hari kiamat Al-Quran akan berkata, "Ai Rabbi, wahai Tuhanku, mana'atu at-ta'ama wasyahawat bin nahar." Jadi menjadi saksi yang di hari kiamat itu puasa kita yang kita laksanakan dalam Ramadan. Wahai Tuhanku, aku mencegahnya, menghalanginya daripada dia makan dan melampiaskan syahwatnya pada siang hari. Karena kita berpuasa, ya kita tidak melakukan hubungan suami istri, kita tidak makan, kita tidak minum. Maka kata puasa, "Fasyafi'ni fihi." Maka berikanlah syafaatku kepada orang-orang yang berpuasa tersebut. Wa yaqulul Quran, dan Al-Quran juga menjadi saksi nanti, dan dia akan mengatakan, ya, mana'atuhu an-nawma bil-lail, aku mencegahnya, kata Al-Quran, aku mencegahnya untuk tidur di malam hari demi membacaku. Wahai Tuhan, fasyafi'ni fihi, maka berikanlah syafaatku kepada orang-orang tersebut. Maka dari hadis ini juga kita dapat mengambil kesimpulan bahwa, ya, yang pertama memang Al-Quran itu sangat dianjurkan untuk kita baca pada bulan Ramadan, dan waktu yang paling bagus bagi kita untuk membaca Al-Quran itu adalah di malam hari. Di malam hari, apalagi ketika orang-orang sedang berlelap tidur. Ya, karena Al-Quran itu seperti aku mencegahnya dari tidur malam demi membaca kata Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu baru fadilah yang pertama. Fadilah yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada orang-orang yang membaca Al-Quran itu dari setiap huruf yang ia baca. Dari setiap huruf yang ia baca. Maka Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada kita
Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasan. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan daripada satu huruf yang dia baca. Lalu Rasul mengatakan kembali, wal hasanatu bi'asyri amsalihha. Dan setiap kebaikan yang dilakukan oleh setiap hamba di dalam Islam ini, Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kali lipat, sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melaksanakan satu kebaikan, maka Allah itu bonus, akan memberikan bonus 10 kali lipat dari setiap kebaikan yang kita. La aqulu alif lam mim harfun, kata Nabi. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Walakin alif harfun. Akan tetapi alif itu satu huruf, wal lam harfun, lam itu satu huruf, wal mim harfun, dan mim itu satu huruf. Maka mudah kali kita mendapatkan fadilah daripada membaca Al-Quran ini. Alif lam mim saja kita baca, kita sudah mendapat berapa? 30 kebaikan. Karena satu huruf, satu kebaikan dikali 10, maka 3 huruf saja yang kita baca, maka kita akan mendapatkan 30 kebaikan. Maka kita hitung. Tengah mungkin kita baca Al-Quran alif lam mim sadaqallahu alazim, enggak mungkin seperti itu. Ya paling tidak akan melimah ayat. Jadi cuma kita hitung, mudah sekali kita untuk mendapatkan kebaikan, pahala dari Allah Subhanahu wa taala saat satunya dengan membaca Al-Quran. Itu fadilah yang kedua. Fadilah yang ketiga, ya, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ataukah memberikan suatu perumpamaan antara bagaimana rumah yang senantiasa terdengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dengan rumah-rumah yang tidak ada bacaan Al-Quran. Apa kata Rasul? Al-bait, suatu rumah, kata Nabi, idza tuliya fihi kitabullah, jika dibacakan di dalamnya ayat-ayat Allah atau kitab Allah, ittasa'a bi ahli, maka rumah itu akan menjadi lapang, akan terasa lapang. Dan rumah utama lain, tapi maknanya apa berkata ittasa'a bi ahlihi, maka rumah itu akan terasa lapang bagi penghuninya. Wa katsura khairuhu, Allah akan memberikan kebaikan yang banyak bagi rumah tersebut. Wa hadaratul malaikah, dan rumah tersebut akan didatangi oleh para malaikat. Mantul malaikat umumnya. Tentu rumah kita itu akan berkah. Kalau kita baca doa, ada yang mengaminkannya. Kalau kita melakukan kebaikan, ada yang mendoakan kita. Nah itu kalau rumah, ya, dibacakan di dalam Al-Quran, wa kharaja kullu syayatin, dan syaitan akan pergi dari rumah tersebut. Karena ada yang kepada syaitan, karena kepada lain, ya, maka kita akan tentram di dalam rumah tersebut. Sebaliknya kata Nabi, wal baitul ladzi la yutla fihi kitabullah, dan rumah-rumah yang di dalamnya tidak pernah terdengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, dhaqa bi ahli, maka rumah itu akan terasa sempit. Bukan rumah sempit, tapi terasa sempit. Hanya berkah namanya. Walaupun rumahnya itu besar, ya, rumahnya indah, ya, tapi rumah itu akan terasa sempit bagi penghuni. Wa qalla khairuhu, dan Allah akan mengurangi keberkahan, kebaikan yang ada dalam rumah tersebut. Wa talaqabat anhu malaikah, dan para malaikat akan pergi meninggalkan rumah itu. Hangja malaikat yang ada baca Al-Quran, punya baca Al-Quran malaikat. Man menyaharat malaikat, siapa yang datang? Yang datang Yusuf. Syaitan Allah hadarahu syaitan yang akan hadir ke rumah kita itu siapa? Syaitan yang akan senantiasa menggoda kita untuk berbuat maksiat, dan senantiasa menggoda kita untuk melakukan kesalahan.
dan sebagainya. Maka hendaknya rumah kita senantiasa kita isi dengan bacaan Al-Quran. Berkah, benar Al-Quran itu tadi. Bayangkan dengan situ solusi. Maka perlu kita isi dengan bacaan Al-Quran. Itu fadilah yang ketiga. Kemudian fadilah yang keempat, Al-Quran itu akan membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran yang membuat hati kita ini kotor karena perbuatan dosa itu. Dalam sebuah hadis dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Inna hadhil qulub," kata Nabi, "tasdaq kama yasdaqul hadid idza asabahu al-ma." Sesungguhnya hati kita ini, hati kita ya, dia itu bisa berkarat, bisa kotor, menggerak hatinya. Ya, sebagaimana berkaratnya besi jika kena air. Jadi hati kita ini bisa kotor, bisa berkarat karena perbuatan-perbuatan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah para sahabat bertanya, "Qila ya Rasulullah." Ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, fama jalaluha?" Apa yang membuat hati kita yang sudah berkarat itu menjadi kinclong kembali, kata orang sekarang, kinclong, menggila-gila, putih loh gitu. Apa yang bisa membuatnya? Ya. Apa kata Nabi? Zikrul mauti wa tilawatul Quran. Yang dapat membuat hati kita itu menjadi bersih kembali, bersinar kembali, ya, yaitu dengan kita mengingat mati dan membaca Al-Quran. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, di akhir tausiah ini mungkin kita ada yang bertanya, ada yang gundah mungkin ya, Ustaz, Pak Kibanyo, gimana nih saya belum lancar baca Al-Quran. Apakah saya nggak berdosa kalau saya baca Al-Quran masih terbata-bata, masih banyak salahnya, masih lengsan, ya? Nah, jangan khawatir. Allah itu maha kasih pada hambanya. Rasul itu juga maha kasih pada hambanya. Maka apa kata Rasul untuk memberikan semangat orang-orang yang memang belum pandai membaca Al-Quran, belum lancar baca Al-Quran, lagi kami yang pandai dan belajar. Apa kata Nabi? Ya, dua-duanya diberikan motivasi. Orang yang sudah baca bagaimana motivasinya, Allah Rasul berikan, dan kita yang mungkin sebagai kita belum lancar baca Al-Quran juga Allah Rasul beri motivasi. Apa kata Rasul? Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang-orang yang sudah pandai, yang sudah mahir, yang lancar baca Al-Quran, kata Nabi, apa? Ma'as safaratil kiramil bararah. Nanti hari kiamat akan Allah kumpulkan bersama para malaikat-malaikat pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak pandai baca Al-Quran? Walladzi yaqra'ul Quran, dan orang-orang yang membaca Al-Quran wa yatata'ata fihi wa huwa 'alaihi syaq. Sedangkan orang yang belum lancar baca Al-Quran wa yatata'ata bihi, dan dia terbata-bata, tetapi hati dalam wa huwa 'alaihi syaq, dia sangat berat, ya, susah untuk dia membaca Al-Quran. Pak betul sama aja kan betul banget. Apa kata Rasul? Falahu ajran. Tenang. Mereka itulah yang belum baca Al-Quran, akan Allah berikan dua pahala. Lahu ajran. Dua pahala. Dari mana dua pahala itu? Yang pertama dalam penjelasan hadis ini disebutkan pahala pertama adalah pahala azab dia. Azab orang tekad dari orang itu untuk senantiasa baca Al-Quran, walaupun orang rajin tetap membaca Al-Quran karena cintanya kepada Al-Quran. Tentu dengan terus berusaha belajar. Karena cinta merenung. Nggak ada istilah malu belajar Al-Quran. Ada kata kita merenung kecil. Ya. Yang kedua, dari tekad yang paling pertama dari tekad dia. Yang kedua, dari kesulitannya yang dia dapatkan ketika
ketika dia membaca Al-Quran. Jadi hanya ayat sia-sia dalam sana. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah akan menghargai. Maka saya rasa dengan motivasi yang telah kami sampaikan melalui hadis Rasulullah SAW, ya, mari kita senantiasa menjadikan Al-Quran ini sebagai teman sejati kita. Ya, mungkin sebelum ini kita jauh dengan Al-Quran, mungkin sebelum ini kita jarang membaca Al-Quran, apalagi momen bulan Ramadan ini, mari senantiasa kita jadikan sebagai momen untuk kita lebih dekat dengan Al-Quran dan kembali menjadi teman sejati dari Al-Quran. Semoga kita mendapatkan syafaat yang akan diberikan oleh Al-Quran pada hari kiamat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita bersama. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.